Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarih. Kita melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Qulub seputar fikih zakatnya. Melanjutkan fikih zakat, mudzakarah fikih zakat di video sebelumnya kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka halaman 226. Wa qala ar-Ruyani, dan Imam Ar-Ruyani berkata, yajuzuh, boleh, daf'u zakatil mali, menyalurkan ataupun memberikan zakat harta, ila salasatin, hanya kepada 3 mustahik saja di antara yang 8 mustahik itu, 8 golongan. Cukup diberikan, disalurkan kepada 3 kategori saja, kategori mustahik. Kan di penjelasan sebelumnya Muhammad Amin Al-Qurdi menjelaskan bahwa wajibu ta'mimu ma wujidah, wajib meratakan penyaluran zakat minal asnaf as-samaniyah, dari 8 golongan itu harus dikasih. Jadi amil ini tugasnya wajib diberikan ke semua asnaf, diratakan, jangan pilih kasih. Namun Ar-Ruyani berkata, kalau zakatul mal, zakat harta, itu boleh disalurkan hanya pada 3 kategori mustahik saja dari 8 golongan mustahik itu. Wa yahrumu, dan haram alal maliki, atas pemilik, ma'adamil ijza'i, ma'adamil ijza'i, disertai dengan disertai dengan adamil ijza', tidak cukup ya. Apa haram? Naqluz zakati, memindahkan zakat, mim mahalli wujubiha, dari tempat wajibnya zakah, ma'awujudil mustahiqina, disertai dengan adanya beberapa mustahik, fiha, di dalam zakah tersebut. Jadi misalnya di daerah itu beberapa mustahik masih ada yang belum kebagian ketika si amil sudah bergerak menyalurkan harta zakat itu. Di antara mustahik yang 8 masih ada yang masih belum kebagian, kemudian dipindah ke tempat lain, maka itu hukumnya haram. Kemudian dipindah ke daerah lain, disalurkan ke daerah lain, mencari mustahik di daerah lain, bukan di daerah di situ, di tempatnya amil menghimpun zakat itu, maka ini hukumnya haram dalam mazhab Syafi'i. Jadi di daerah itu dulu diratakan dulu, para mustahiknya dikasih semua, dikasih hak zakat semua, disalurkan ke mereka semua dulu, diratakan. Wakilah yajuzuh, dan versi lain, pendapat lain berkata yajuzuh, enggak haram, boleh hukumnya. Jadi mungkin mazhab Hanafi ini. Wala yu'ta, dan tidak boleh diberikan minha, dari zakat, tidak boleh diberi minha, dari zakat, kafirun, orang kafir. Orang kafir, jangan menyalurkan harta zakat kepada orang kafir meskipun dia masuk kategori fakir miskin. Wala rokikun, begitu juga jangan dikasih juga rokik, budak selain budak mukatab tadi. Kalau bukan budak mukatab jangan dikasih zakat. Wala sobiyun, begitu juga jangan dikasih harta zakat anak kecil. Wala majnunun, jangan dikasih juga orang gila. Bal, akan tetapi, tu'ta, zakat itu diberikan liwaliyihima, kepada walinya sobi dan majnun. Jadi
Kalau memang si amil penyalur zakat itu ada kepedulian kepada sobi, pada seorang anak misalnya masih kecil, ataupun pada orang gila karena dia itu fakir sekali, miskin sekali, tidak boleh zakat diberikan kepada keduanya ini, sobi dan majnun ini. Kalau memang ada kepedulian, lebih baik dikasihkan kepada walinya, kepada orang tuanya yang waras, kepada keluarganya yang waras, untuk dipakai kebutuhannya sobi dan majnun. Jangan langsung dikasih ke sobinya, ke majnunnya, takutnya nanti dibuat mainan, bukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi dibuat mainan. Ini kan gak enak juga, gak ideal juga. Wala banu Hashimin, jangan dikasih harta zakat juga Banu Hashim, keturunan Hashim, wal Mutalibi, dan keturunan Mutalib. Habaib itu jangan dikasih harta zakat, karena harta zakat itu kotoran. Daripada kita menyalurkan harta zakat kepada beliau, Bani Hashim dan Banil Muttalib, lebih baik kita bersedekah saja kepada beliau-beliau, ataupun memberikan sesuatu dalam bentuk hadiah ataupun hibah dan semacamnya. Kalau harta zakat jangan. Wala ghaniyun, dan juga jangan dikasih juga orang kaya. Kalau kaya jangan dikasih harta zakat. Wala man, dan jangan dikasih juga orang talzamul muzakki, yang mana orang yang mengeluarkan zakat tersebut mempunyai kewajiban talzamul muzakki nafaqatuhu, mempunyai kewajiban untuk menafkahi dia, min aslin, seperti orang tua, warfar'in, dan anak ataupun keturunan, wazaujatin, dan istri, warokikin, dan budak, bisifatil fuqara'i, dengan sifatnya beberapa fakir, wal masakini, dan beberapa miskin. Jadi misalnya Zaid berkewajiban mengeluarkan zakat, maka Zaid jangan memberikan zakatnya kepada orang yang masih berada dalam tanggungan dia. Jangan dikasih kepada bapaknya. Misalnya Zaid dalam kesayangannya menanggung kehidupan bapaknya, jangan Zaid menyalurkan zakatnya kepada bapaknya ataupun ibunya. Atau misalnya Zaid menanggung kehidupan ataupun nafkah kehidupannya anaknya, jangan Zaid mengeluarkan zakatnya terus diberikan kepada anaknya, jangan, atau kepada istrinya, jangan, atau kepada budaknya, jangan, meskipun mereka kondisinya fakir ataupun miskin. Kenapa? Karena mereka itu masih berada dalam tanggungan Zaid. Jadi disalurkan pada fuqara masakin yang lain, yang bukan nafkahnya, yang bukan tanggungannya si Zaid itu. Wa yahrumu, dan haram, ala ghairi mustahiqiha, atas orang yang tidak berhak menerima zakat. Apa yang haram? Akhdhuha, mengambil zakat, wong dia bukan golongan yang ke-8, bukan golongan yang 8, bukan fakir, bukan miskin, bukan amil, bukan ma'allafa qulubuhum, bukan riqab, bukan gharim, bukan ahlu sabilillah, bukan ibnu sabil. Dia malah nuntut mau nerima harta zakat, haram, untuk ngambilnya haram. Wa yahrumu i'ta'uha lahu, mengambilnya haram, dan haram juga i'ta'uha, memberikan harta zakat itu lahu kepada ghairu mustahik tadi. Jadi memberikannya haram, dan yang menerimanya karena dia bukan mustahik haram juga. Misalnya Zaid memberikan harta zakat kepada orang yang dia bukan mustahik, maka apa yang dilakukan oleh Zaid itu haram. Pemberiannya Zaid itu haram. Begitu juga Omar itu bukan mustahik, moro-moro menerima harta zakat, maka hukum menerimanya haram. Wa aidan, dan begitu juga yahrumu haram idza ulimad dafi', ketika telah diketahui orang yang memberi tersebut, annal akhizah, bahwa yang mengambil harta zakat, yusorrifuha, dia akan menggunakan zakat itu yang diterimanya, fi maksiatin, di dalam
maksiat, maka memberinya juga haram. Misalnya Zaid berkewajiban mengeluarkan zakat, kemudian zakat itu oleh Zaid disalurkan, diberikan kepada ya memang kategori fakir, memang kategori miskin, tapi dia itu ahlu maksiat. Dia menerima harta zakat pasti dipakai untuk keperluan berbuat maksiat, maka haram menyalurkan harta zakat kepada dia, itu haram hukumnya. Ini seputar zakat. Ini sudah final ya, qismu zakah sudah selesai. Kita akan melanjutkan pada zakatul fitri, karena ini sudah hampir masuk pada akhir Ramadan. Kita akan melanjutkan pada fasol fi zakatil fitri. Kita berlanjut ke video berikutnya. Semoga apa yang telah kita telaah ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.